Hai. Kalau lu buka websitenya Hyperland, lu bakalan langsung disambut oleh tulisan yang terpampang jelas sebuah kompositor modern dengan penampilan yang modern juga. Tapi sekarang pertanyaannya, apa sih kompositor itu? Ini bahasan yang cukup kompleks ya, tapi menurut gua ini wajib dimengerti semua pengguna Linux. Sebelum ngebahas kompositor, kita harus tahu dulu nih, ada beberapa istilah yang penting. Pertama, display protocol, kedua, display server, ketiga, window manager, dan yang terakhir baru kita akan bahas kompositor. Display protokol ini adalah peraturan komunikasi antara software dan display lu. Kita semua udah tahu ya, piranti keras yang bertanggung jawab untuk menampilkan visual ke layar lu adalah graphics card atau GPU. Masalahnya, software atau aplikasi itu nggak boleh secara langsung dan dengan bebas berkomunikasi dengan GPU. Harus ada satu set peraturan yang dipatuhi. Kalau nggak ada peraturan atau protokol ini, layar lu bakal chaos cuy. Setiap aplikasi bakal rebutan pixel yang ada di monitor lu. Yang ada malah crash nantinya. Nah, disitulah andil si display protokol ini. Dalam semesta Linux, ada dua display protokol yang bisa lu pilih. Namanya X11 dan Wayland. Protokol X11 ini udah jadul banget ya. Udah ada sejak 1980-an. Dan ya, biasanya yang tua-tua gini tuh saklek dan ribet cuy. Si X11 ini tadi hanya protokol ya, atau hanya peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh aplikasi. Di dalam protokol ini ada yang namanya display server. Sebuah display server tugasnya itu untuk ngehandle perintah-perintah software atau aplikasi untuk menampilkan visual ke layar lu. Dan display servernya X11 ini namanya Xorg. Gimana? Bingung nggak? Jadi gini simpelnya, sebuah aplikasi harus patuh terhadap protokolnya si X11 tadi. Kalau dia menyanggupi, si aplikasi punya privilege untuk memerintah Xorg dalam hal menampilkan visual. Misalnya gini nih, si aplikasi tadi bilang nih ke Xorg, "Woi Xorg, aplikasi gua butuh window berukuran 800 x 800 pixel, backgroundnya abu-abu, bordernya 10 pixel. Gua mau aplikasi gua ketika dijalankan langsung ada di tengah layar," dan seterusnya. Karena Xorg tahu bahwa aplikasi tadi mematuhi protokol X11, jadinya dia bikinin dah tuh kerangka window-nya. Tapi dalam proses ini, ada pihak-pihak lain yang suka ikut campur cuy. Sebagaimana pekerjaan in real life. Banyak banget kan yang suka ikut campur ya nggak sih? Pihak pertama yang suka ikut campur ini namanya window manager. Tapi keikut campuran dia ini bermanfaat. Tugas window manager ini adalah untuk mengatur layout dan behavior window dari sebuah aplikasi. Kayak posisinya di mana, behaviornya gimana, floating atau tiling, dan lain sebagainya. Secara singkat, window manager ini bertanggung jawab atas geometri atau bentuk dari window aplikasi tersebut. Selain window manager tadi, ada satu pihak lagi yang suka ikut campur. Namanya kompositor. Nah, si kompositor inilah yang memberikan sentuhan-sentuhan estetika kepada window aplikasi tadi. Kompositor bisa ngatur efek-efek yang ada di sebuah window. Kayak animasinya gimana, transparan atau opaque, mau dikasih shadow apa enggak, dan seterusnya. Jadi itulah proses-proses yang terjadi dalam suatu sistem yang berbasis protokol X11. Ribet ya? Makanya datanglah sebuah display protokol yang baru dan modern bernama Wayland. Nah, si Hyperland ini merupakan sebuah display server, kompositor, sekaligus tiling window manager berbasis protokol Wayland. Jadi kalau skema prosesnya X11 kayak gini, banyak pulau-pulau yang terpisah. Di Wayland, pulau-pulau ini bisa disederhanakan menjadi satu benua besar. Dan salah satu benua di dunia Wayland namanya adalah Hyperland. Inilah alasan kenapa gua milih Hyperland. Karena dia lebih modern pastinya, secara teori juga lebih sederhana, dan dia memakai tiling window manager. Ngomongin soal window manager, ada dua behavior besar dalam hal manajemen window. Yang pertama adalah floating window, dan yang kedua adalah tiling window. Sebuah floating window bisa dengan bebas lu taruh kemanapun di dalam workspace lu. Workspace tuh sesuai namanya ya, ruang kerja. Yang bagian ini nih, area kerja di dalam suatu sistem lah pokoknya. Sedangkan kalau lu pakainya tiling window manager, window-window yang terbuka bakalan secara otomatis di-resize dan dirapikan jadi kayak ubin. Sesuai namanya ya, tile, ubin. Mac OS dan Microsoft Windows secara default memakai floating window. Sedangkan kalau Hyperland secara default dia pakai tiling window. Gue lebih suka tiling window sih ya, karena lu nggak perlu pusing-pusing ngerapiin window lu, ngatur-ngatur layout dan lain sebagainya. Si window manajernya lah yang udah ngelakuin itu semua buat lu. Dan juga hampir semua bagian dari workspace lu bisa dimanfaatkan. Jadinya kerja lu bisa lebih efisien dan efektif. Tapi balik lagi, efisien
efisiensi dan efektivitas workflow lu di Hyperland akan ditentukan dari bagaimana lu mengoperasikannya. Jadi di video kali ini, setelah intro yang sangat panjang, gua mau memodifikasi config Hyperland supaya nyaman untuk gua pakai sehari-hari. Dan lu tahu kan, memodifikasi Linux untuk lebih personal, namanya apa penonton? Rising. Yes, kita resmi masuk ke dalam Arc Rising Arch Linux plus Hyperland di channel ini. Di video sebelumnya, gua udah bahas kalau Linux itu menganut filosofi everything is a file. Berlandaskan filosofi itu, artinya kalau kita mau memodifikasi Linux, kita harus memodifikasi filenya. Pertanyaannya, file apa yang harus kita modifikasi? Kalau gua list home folder gua, di sini cuma ada 2 folder yang sebelumnya gua buat. Ini karena file-file konfigurasi biasanya diumpetin secara default. Untuk mengakses hidden file atau file tersembunyi, lu harus masukin flag strip A ke dalam perintah ls. Nah, kayak gini nih. Flag strip A berfungsi untuk menampilkan seluruh file yang ada di dalam directory tersebut, termasuk file-file hidden. Nih, lihat ya, nama-nama file yang diawali dengan titik atau dot biasanya itu adalah hidden file. Dan file-file yang tersembunyi ini biasanya adalah file konfigurasi atau enggak file log yang isinya report-report mengenai sistem Linux lo. Dari banyak file hidden yang ada di sini, ada satu folder yang namanya .config. Di folder inilah file-file konfigurasi sistem Linux lo secara umum berada. Coba gua buka ya, gua cd ke dalam .config, enter, terus gua clear dulu biar rapi. Sekarang gua coba list untuk kita tahu isinya ada apa aja. Nah, lihat ya, ini ada folder-folder dari masing-masing software yang kita punya. Ada Kitty, Mozilla, Pulse, Yay, dan lain sebagainya. Karena di video ini gue pengen coba ngekonfigurasi Hyperland, jadinya kita akan masuk ke dalam folder yang berjudul Hyper. Langsung aja gue cd atau change directory ke dalam folder tersebut. Yes, sekarang kita sudah berada di dalam folder konfigurasinya Hyperland. Kalau gue list, ada satu file yang namanya hyperland.conf. File inilah yang nanti akan kita konfigurasi menggunakan Vim. Jadi langsung aja gue buka file ini menggunakan Vim ya. Beginilah kira-kira file konfigurasi dari Hyperland. Oh ya, bagi kalian yang belum ngerti gimana cara make Vim, kalian bisa nonton video sebelum ini yang ada di playlist Arch Linux di channel gua. Di bagian paling atas file, tertulis ini adalah contoh dari config filenya Hyperland. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa baca di wikinya Hyperland itu sendiri. Untuk link ke wikinya juga udah disertakan ya sama dia. Di sini juga dijelasin bahwa config file ini tidak menyertakan seluruh settingan yang kalian bisa atur. Balik lagi, untuk info lebih lengkap, kalian bisa ngeliat di wikinya. Konfigurasi Hyperland ini juga bisa dipecah-pecah menjadi beberapa file. Caranya dengan membuat beberapa file yang nanti kalian panggil file-file tersebut menggunakan perintah ini. Tapi untuk kali ini, gue bakalan ngekonfig di satu file ini aja biar nggak bingung. File konfigurasi defaultnya Hyperland ini juga udah enak. Mereka udah ngesegmentasi bagian-bagian settingannya ke dalam beberapa part. Di sini ada part monitor, my programs, auto start, environment variables, permissions, look and feel. Nah, di sini nanti kita akan konfigurasi tampilannya. Input, ini berhubungan dengan keyboard dan mouse. Key bindings, ini penting banget sih, karena menyangkut gimana kita nanti mengoperasikan Hyperland. Terus terakhir, Windows and Workspaces. Kira-kira ada 9 part yang bakal kita coba konfigurasikan nanti. Walaupun kayaknya nggak semuanya ya, karena beberapa settingan defaultnya Hyperland udah oke sih menurut gua. Mungkin nanti di video ini gue cuman bakalan ngekonfig my programs, input, sama key binding sekali. Ada berapa part tuh jadinya? 3 ya? 3 dari 9 lah di video ini. Oke, langsung aja kalau gitu gue masuk ke segmen My Programs. Di dalam segmen ini, intinya adalah lu bakalan ngeset suatu variabel untuk program yang lu sering gunakan. Supaya nanti pas lu lagi ngoding konfigurasi Hyperland lu, jadi lebih mudah dan lebih rapi. Contohnya ini nih, terminal. Kebetulan secara default, Hyperland udah ngeset terminalnya ke Kitty. Jadi gue nggak perlu lagi ngeset ulang ya. Next, File Manager udah diset secara default ke Dolphin namanya. Tapi karena gue belum memutuskan nanti mau pakai file manager apa, jadi gue skip dulu. Lanjut, menu. Menu ini kalau di Mac OS tuh kayak Spotlight lah. Atau kalau di Microsoft Windows tuh kayak Run ya, atau Start. Gunanya program menu ini tuh sebagai app launcher nantinya. Ntar gue bakalan install app launcher ke dalam sistem gue. Jadi jangan lupa tonton sampai
habis. Untuk yang masalah app launcher, gua skip dulu ya. Sekarang gua pengen coba bikin satu variabel untuk browser gua. Caranya gampang banget, lu tinggal ketik nama variabel lu diawali dengan tanda dolar. Di sini gua namain browser aja ya biar gampang. Dilanjutkan dengan sama dengan, terus nama programnya. Nah, ini lu udah berhasil membuat suatu variabel untuk program browser lu. Gua ngebikin satu variabel ini gunanya supaya nanti gampang gua binding ke keyboard. Oh ya, ini juga mindset yang harus lu tanamkan ke otak lu. Ketika lu pakai tiling window manager, seyogianya lu meminimalisir penggunaan mouse lu. Jadi kalau bisa lu lakuin dengan keyboard, lakukanlah dengan keyboard. Jadi kira-kira itu ya, untuk bagian my programs kayaknya nggak begitu complicated. Langsung aja gua lanjutkan ke bagian yang paling penting nih, key bindings. Untuk bisa tahu cara ngeset key bindings, lu bisa lihat sintaksnya di wikinya Hyperland. Pertama, lu tulis perintah bind, terus sama dengan, abis itu lu definisikan pilihan modifier key lu. Modifier key ini adalah tombol yang memodifikasi tombol karakter yang ada di keyboard menjadi tombol perintah. Ngerti nggak? Contoh sehari-hari yang sering lu pakai tuh kayak gini. Tombol C ini kan secara default gunanya untuk mengetikkan karakter C ke dalam sistem lu. Tapi ketika lu pencet tombol modifier control dibarengi dengan tombol C, kombinasi kedua tombol tersebut akan mengaktifkan perintah copy. Jadi begitu ya kira-kira untuk tombol modifier. Biasanya tombol modifier tuh kalau nggak Control, Alt, atau Super. Kalau di layout keyboardnya Microsoft Windows, tombol Super tuh yang ini nih, yang logonya Windows. Lanjut, kalau lu udah menentukan modifier key lu, setelahnya lu tuliskan karakter apa yang lu mau jadiin sebagai key bind. Abis itu lu tuliskan dispatcher apa yang lu mau bind ke tombol-tombol yang lu tuliskan tadi. Dispatcher ini bisa diartikan sebagai perintah lah. Untuk lebih jelasnya lu bisa baca di wikinya Hyperland ya. Dan di sini juga ada list dispatcher-dispatchernya beserta sintaksnya. Contohnya ini nih, sintaks exec gunanya untuk mengeksekusi perintah shell. Terus ini ada juga sintaks close window yang berguna untuk menutup sebuah window. Dan masih banyak lagi, kalian baca aja di sini. Terakhir yang lu harus tuliskan adalah parameternya. Parameter ini adalah keterangan untuk dispatcher tadi. Oh iya, tiap-tiap poin ini dipisahkan menggunakan tanda koma ya. Supaya lebih jelas, langsung aja gua modifikasi config keybinds-nya. Oke, sekarang gua udah ada di segmen key bindings dari config-nya Hyperland. Ini di bawahnya juga ada link untuk ke wikinya Hyperland mengenai key bindings ya. Kita masuk ke poin pertama, main modifier. Ingat ya yang tadi, kalau ada tanda dolar di depan, artinya itu adalah sebuah variabel. Di baris ini, kita akan membuat suatu variabel yang bertujuan untuk ngeset tombol super sebagai modifier utama. Di config defaultnya Hyperland juga enak ya, dikasih keterangan kayak gini nih, supaya kalian nggak bingung baca codingannya. Lanjut, di bawahnya juga kita dikasih contoh sintaks membuat key binds. Kayak tadi yang kita baca, pertama tulis perintah bind, terus dilanjutkan dengan sama dengan, abis itu tuliskan modifier key lu. Karena tadi kita udah bikin satu variabel khusus untuk modifier key, tuliskan aja nama variabelnya. Lanjut, pisahkan dengan koma, lalu tuliskan tombol key bind apa yang lu pilih. Kalau huruf, tuliskan dengan kapital ya. Lanjut, tuliskan dispatcher apa yang lu mau. Ini dispatcher untuk mengeksekusi ya. Terakhir, tuliskan apa program yang lu mau eksekusi. Dan di sini tulisannya adalah variabel terminal yang tadi di awal udah kita set. Kira-kira begini bunyi sintaksnya kalau pakai bahasa Indonesia. Woi Hyperland, gua mau lu mengeksekusi atau membuka terminal kalau gua pencet tombol super dan Q. Kalau lu udah save, ketika lu mencet tombol super dan Q berkali-kali, nanti bisa jadi kayak gini nih. Jadinya untuk membuka terminal tuh gampang banget, cuma pakai dua tombol di keyboard saja. Sekarang gua mau ngubah key bindings untuk membuka terminal ya. Gua nggak mau pakai huruf Q, gua maunya pakai tombol enter. Jadi di sini gua ubah aja huruf Q-nya menjadi enter, atau kalau dalam bahasa pemrograman sering disebut return. Kalau udah tinggal gua save, terus kita coba aja langsung nih, super return. Udah bisa ya? Terus kalau lu mau nge-close window yang sedang aktif, caranya adalah dengan menekan tombol modifier dan C. Nih gua contohin, gampang ya? Tapi gua lebih suka untuk nge-close window atau nge-quit window pakai tombol Q. Jadi tinggal gua ganti aja nih di sini jadi huruf Q. Terus apalagi nih yang butuh gua ganti nih? Bentar. Ini nggak perlu, ini file manager ntar aja, toggle floating juga nggak perlu gue ganti, menu nanti ya, sekalian install app launcher aja, sudo juga nggak usah. Nah ini sih paling nih, karena nanti gue mau ngebind huruf J untuk keybind yang lain, jadi line yang ini gue komen aja nih, dengan menambahkan karakter pagar di depan baris itu. Oh ya, bagi yang belum tahu, commenting atau mengkomentarkan suatu baris, tujuannya adalah untuk ngebikin baris tersebut atau baris yang dikomentarkan tidak dieksekusi oleh program. Oh ya, gue juga pengen nambahin keybinds untuk ngebuka Firefox. Jadi ini gua yang dulu, gua paste di sini. Gua mau ngebind Firefox pakai huruf B untuk browser. Terus tinggal ganti aja nih terminalnya menjadi
menjadi browser. Jangan lupa di save, langsung kita coba. Yes, sudah berhasil. Oke, kita lanjut ke bagian yang paling penting di key bindings, navigasi. Bagian ini mengatur bagaimana caranya kita mengubah fokus antar window. Jadi di Hyperland, untuk pindah fokus antar window kita bisa pakai keyboard ya. Ini adalah settingan default untuk pindah fokus ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Caranya adalah dengan menekan tombol main mode dibarengi dengan tombol panah untuk mengubah fokus ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Tapi tombol-tombol panah ini kan jauh ya dari tombol-tombol huruf kalau lu lagi mau ngetik. Jadi gue mau tambahin lagi key binds untuk berpindah fokus menggunakan tombol-tombol ala Vim. Jadi ini semua gue mau yank, terus gue paste di bawah sini nih. Ntar tambahin spasi dulu biar rapi. Terus nanti tombol arah ini akan gue ganti menggunakan huruf H, J, K, L. Tinggal kita ganti aja nih sintaksnya. Yang left tinggal kita ganti H, yang right kita ganti L, up-nya jadi K, dan down-nya menjadi J. Sip, jadinya kalau kita nanti mencet tombol super dipadukan dengan H, J, K, L, kita bisa pindah-pindah fokus window-nya. Coba ya, nih kalau tanpa keybinds, lu mindah-mindahin fokusnya kan pakai mouse hover. Window-nya akan aktif di mana mouse lu berada. Kelihatan ya dari bordernya yang terhighlight warna biru. Tapi kan nggak praktis ya, tangan lu jadi terangkat dari keyboard dan menggunakan mouse. Kalau pakai keybinds, lihat nih, gue tinggal pencet super, dipadukan dengan L untuk ke kanan dan H untuk ke kiri. Tuh, lihat tuh, cepet banget kan, enak banget tuh. Dan kalau lu punya window banyak nih, coba gua buka banyak window nih ya. Lu bisa ke kanan, kiri, atas, bawah menggunakan tadi tuh, super dan HJKL. Coba ntar lu explore sendiri deh, seru banget cuy. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya ya. Nih gua close-closein dulu nih, bentar. Lanjut, kita akan membahas tentang workspace. Di dalam Hyperland, secara default lu dikasih 10 workspace. Jadi seakan-akan lu punya 10 desktop cuy. Misal desktop yang satu hanya untuk ngebuka terminal, yang kedua untuk Firefox, ketiga untuk File Explorer, dan lain sebagainya. Cara mengakses workspace-nya juga gampang banget, dan ini settingan default ya, nggak gua ubah-ubah, karena menurut gua udah oke sih. Cara mengaksesnya hanya dengan menekan tombol modifier dan tombol angka. Angka dari 1 sampai 0 ini merepresentasikan workspace lu. Mari kita coba ya, misalkan gua mau pindah ke workspace nomor 2. Caranya hanya dengan menekan tombol modifier dan angka 2. Nah, ini sekarang kita udah ada di workspace nomor 2. Di workspace nomor 2 ini gue belum buka apa-apa ya, jadinya kosong. Untuk balik ke workspace pertama, gue tinggal pencet tombol modifier dan angka 1. Tuh, gampang ya. Gue bisa pindah-pindah workspace dengan menggunakan keyboard saja. Sekarang gimana caranya kita mindahin aplikasi ke workspace yang berbeda? Kayak gini nih, gue kan ada 2 nih terminal yang kebuka. Gue pengen pindahin yang kosong ini ke workspace yang lain. Settingannya ada di bawah ini nih. Untuk memindahkan window yang aktif ke workspace berbeda, caranya adalah dengan menekan tombol modifier key bersamaan dengan shift dan nomor workspace tujuan. Nih gue contohin, gue buka terminal satu lagi yang kosong, terus misalnya gue pengen mindahin terminal yang kosong ini nih yang di sebelah kanan ke workspace nomor 2. Pertama, aktifkan dulu fokusnya di window tersebut, terus tinggal pencet aja modifier key, shift, dan angka 2. Udah deh, terminalnya udah berpindah ke workspace nomor 2. Ini workspace nomor 1, terus ini workspace nomor 2. Gampang ya? Dan sekali lagi, lu bisa pindah-pindah workspace ini dengan menggunakan keyboard saja. Tapi kalau lu mau mengatur window lu dengan mouse, bisa juga. Caranya adalah dengan drag and drop sambil menekan antara klik kanan atau klik kiri. Angka di sini menunjukkan register dari tombolnya ya. Per sistem bisa beda. Dan jangan lupa sambil ngedrag and drop dibarengi dengan menekan tombol modifier. Sekarang mari kita coba. Gue buka dulu satu window lagi. Terus sambil gua tekan main modifier, gue tinggal drag and drop aja nih. Tuh ya, lu bisa mindah-mindahin window-nya. Selain dari mindah-mindahin window, lu juga bisa nge-resize setiap window yang kebuka. Tuh, lihat ya. Tapi ingat sekali lagi, ketika lu make tiling window manager, usahakan minimalisir penggunaan mouse. Jadi gua pengen bikin keybinds yang ini, tapi versi keyboard. Untuk nge-resize window menggunakan keyboard, lu tinggal contek aja code-nya yang ada di wikinya si Hyperland. Di bagian submaps. Cara kerja submaps ini agak beda ya dengan keybindings biasa. Karena pertama lu harus mendefinisikan dulu key bindings untuk masuk suatu mode, yaitu mode resize ya di kasus ini. Setelah itu baru lu definisikan key bindings untuk nge-resize window-nya di dalam mode resize tersebut. Ribet ya? Jadi gini simpelnya, kalau gua pencet Alt dan R, Hyperland akan memasuki mode resize. Dan ketika lu masuk ke mode resize, semua key binds yang lu udah set sebelumnya itu tidak berlaku. Seakan-akan lu masuk dunia baru dengan key binds yang baru. Jadi lu harus mendefinisikan key binds baru yang akan berlaku di mode tersebut saja. Kalau lu perhatiin, di paling depan ini tidak ada tulisan main mode ya, karena modifier key tidak wajib di dalam submap
atau mode yang lu bikin sendiri. Artinya, ketika lu sudah masuk ke mode resize dan lu menekan tombol panah, window lu yang sedang aktif akan ter-resize sesuai dengan ukuran yang lu tentukan. Dan jangan lupa bikin juga keybind untuk keluar dari mode tersebut. Karena kalau nggak lu definisikan, lu bakal stuck terus di mode resize. Di sini disarankan menggunakan tombol escape. Ini code-nya udah gua copy ya di konfigurasi gua. Tapi di sini gua pakainya tombol super bukan tombol alt. Kalau udah di save, kita coba aja. Gua aktifkan mode resize pakai super R. Terus kalau gua pencet tombol panah kiri atau kanan, window yang aktif akan di resize. Kalau udah, tinggal pencet escape untuk keluar dari mode resize. Tuh ya, udah kembali normal. Sekarang gua akan membuat keybind untuk memindahkan window menggunakan keyboard. Gua mau ketika gua memencet tombol modifier dan shift, lalu dibarengi dengan tombol HJKL, window gua akan dipindah sesuai dengan arah si HJKL tadi. Nih gua bikin satu contoh dulu. Jadi ketika gua pencet super, shift, dan H, window gua akan dipindah ke kiri. Gue coba ya. Tuh, keren kan? Ada animasinya. Karena udah berhasil, gue tinggal lanjutin aja. Bikin arah-arah yang lainnya. Sip, keybind saya sudah siap, tinggal kita tes. Oh ya, jangan lupa di save dulu ya, seperti biasa. Nih, gue coba. Tuh, keren kan? Animasinya itu bikin nagih cuy. Gue rasa untuk segmen keybinding sudah cukup kali ya. Gue mau lanjut ke segmen input. Gue pengen ngeset sensitivity mouse gue. Untuk caranya bisa kita lihat di wikinya Hyperland yang ini. Untuk ngeset sensitivity ada dua cara. Bisa secara global, yang artinya setiap mouse yang lu colok ke sistem lu memiliki sensitivity yang sama. Dan ada juga per device, yang artinya lu bisa ngeset sensitivity masing-masing device yang terkoneksi. Karena gue pakai beberapa mouse, jadi gue akan pilih per device configuration. Seperti biasa, caranya ada di wikinya Hyperland ya. Pertama, lu harus tahu dulu nih nama device lu itu apa. Caranya adalah dengan menjalankan perintah hyperctl devices. Langsung aja gue jalankan perintah hyperctl devices untuk ngelist ada device apa aja yang terkoneksi ke sistem gue. Enter. Nah, ini sudah ter-return list dari device-device apa aja yang terkoneksi. Terus tinggal cari aja bagian yang mouse. Di bagian ini lu tinggal cari nama dari mouse lu. Mouse yang sekarang gua pakai terregister dengan nama ini ya. Kalau nama mouse lu udah ketemu, tinggal lu masukin aja nama mouse-nya di bagian ini dan lu masukin juga nilai dari sensitivity yang lu mau. Nilai sensitivity-nya harus dicoba-coba ya. Kalau gua sih nyaman di minus 0,5 dan settingan mouse gua 1600 dpi. Udah sih untuk bagian input kayaknya itu doang yang gua mau ganti karena defaultnya mouse gua kenceng banget cuy. Jadi gua turunin sensitivitasnya. Oke, terakhir gue pengen menyinggung masalah app launcher. Kalau lu perhatiin di video-video lama gue, ketika gue mau membuka Firefox, gue harus manggil si Firefox ini lewat terminal. Gak ada yang salah sama cara ini, cuman gak praktis aja cuy. Dan lagi terminal yang tadi gue pakai untuk ngebuka Firefox akan terus terbuka sampai si Firefox ini ditutup. Kan gak enak banget ya jadi ngelihatnya ya. Inilah gunanya si menu atau app launcher ini. Dan pilihan gue untuk app launcher yang bakal gue install di sistem gue jatuh pada Rovi. Jadi langsung aja gue masuk ke dalam GitHub-nya, terus gue scroll aja ke bawah sampai ke bagian installation. Klik aja linknya yang ini, terus klik lagi link yang ini untuk ke installation guide. Lanjut scroll lagi ke bawah sampai ke bagian Arch Linux. Terus udah deh, lu klik aja nih link yang ini. Lu bakal diarahin ke Arch Linux repository. Di sini sebenarnya gue cuma pengen tahu sih apa nama package-nya si Rovi ini. Ternyata nama package-nya Rovi doang. Nama package-nya udah tahu, jadi gue buka terminal satu lagi di sini, terus gue install aja deh nih si Rovi-nya. Memakai Pacman. Seperti biasa ya nginstalnya. Dan akhirnya Rovi sudah berhasil diinstal. Kalau lu lihat GitHub-nya si Rovi, di bagian usage, kita dikasih tahu cara nge-run si Rovi-nya ini. Caranya adalah dengan menjalankan perintah Rovi spasi strip show spasi di-run. Langsung aja kita coba jalankan ya di terminal. Ini udah gua copy, terus tinggal pencet enter. Nah, inilah kira-kira penampakan si Rovi tadi sebagai app launcher. Kelihatan ya aplikasi-aplikasi apa saja yang sudah kita install ke dalam sistem kita. Jadi sekarang kalau kita mau nge-launch sebuah aplikasi, kita bisa langsung pilih dari si Rovi ini. Nih gue contohin, misal gue tutup dulu deh semuanya biar kelihatan. Sekarang gue mau nyontohin ngebuka Firefox menggunakan Rovi. Pertama, lu jalanin dulu nih si Rovi-nya. Terus tinggal pilih si Firefox, atau lu bisa juga mengetikkan nama aplikasinya. Terus tinggal pencet enter deh. Aplikasinya akan langsung terbuka. Kalau aplikasinya udah kebuka, si terminal tadi bisa lu exit tanpa memengaruhi aplikasi yang lu buka tadi. Dan satu lagi nih, perintah Rovi
Rofi tadi bisa lu bikin keybinds. Caranya tinggal lu ganti aja nih variabel menu menjadi perintah Rofi tadi. Jangan lupa di save, terus tinggal lu bikin aja deh keybindnya. Kalau gua, si Rofi ini bakal gua bind ke tombol super space. Mari kita coba sekarang. Tuh, udah keluar ya, menggunakan 2 tombol saja. Untuk exit tinggal pencet escape. Oke, video ini sudah terlalu panjang nampaknya ya. Gua sudahi dulu aja videonya. Jangan lupa pantengin channel gua untuk racingan-racingan berikutnya yang mungkin lebih ke estetika dan penampilan. Sampai jumpa di video berikutnya. Till next time, peace!